Pernah nggak sih Anda udah capek-capek bikin model machine learning, ngerasa hasilnya bagus, tapi pas ditanya sebagus apa Anda bingung jawabnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah proyek dari awal sampai akhir. Kita akan fokus ke satu pertanyaan yang kelihatannya simple tapi penting banget. Di mana sih cara kita mengukur kesuksesan sebuah model? Ini dia nih inti permasalahannya. Punya akurasi 99% itu kedengarannya keren, tapi bisa jadi sama sekali nggak ada gunanya loh. Kuncinya itu bukan di angkanya, tapi di pertanyaan yang kita ajukan jauh sebelum kita mulai ngoding. Yuk kita cari tahu kenapa. Oke, biar pembahasan kita terarah dan gak kemana-mana, kita bakal pakai sebuah kerangka kerja yang udah terstruktur. Anggap aja ini peta jalan kita yang bakal nuntun kita di setiap tahapan penting proyek machine learning. Nah, coba diperhatiin pembagian poin ini. Bagian analitik yang isinya itu ya soal milih algoritma dan cara kita mengevaluasi model punya bobot paling gede, 40%. Ini bukan kebetulan. Ini nunjukin kalau inti dari proyek ini adalah sejauh mana solusi teknis kita benar-benar menjawab masalah bisnis. Mau proyeknya soal prediksi cuaca, rekomendasi film, atau deteksi penipuan, alur kerjanya itu ya selalu ngikutin 5 langkah utama ini. Mulai dari kita ngerumusin masalahnya apa, sampai akhirnya kita bisa ngasih rekomendasi yang jelas dan bisa dijalankan. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita langsung terjun ke prakteknya. Kita akan coba terapin kerangka kerja yang tadi ke sebuah studi kasus yang real banget. Memprediksi siapa aja pelanggan yang bakal mengajukan klaim asuransi perjalanan. Jadi, tantangan dari sisi bisnisnya itu jelas banget. Mereka pengen tahu, bisa nggak sih kita memprediksi sebuah klaim, bahkan sebelum klaim itu diajukan? Kalau bisa, wah ini bakal ngebantu banget buat ngatur resiko keuangan dan juga bikin kerja tim investigasi mereka jadi jauh lebih efisien. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru mikirin mau pakai algoritma canggih apa, ada satu langkah yang paling fundamental. Kita harus paham dulu konteks bisnisnya. Ini adalah fondasinya. Nah, 3 pertanyaan ini nih kuncinya. Siapa yang punya masalah? Masalahnya sebenarnya apa? Terus, kenapa masalah ini penting buat diselesaikan? Tanpa kita bisa jawab 3 pertanyaan ini dengan jelas, proyek kita ya cuma bakal jadi latihan teknis aja. Gak akan ada dampaknya di dunia nyata. Dan jawabannya tentu saja ada di dalam data. Coba kita lihat. Tiap baris di sini itu mewakili satu polis asuransi. Tugas kita adalah pakai semua informasi yang ada, kayak agensi, durasi, tujuan. Buat nebak isi kolom yang paling kanan, klaim. Jawabannya cuma 2, ya atau tidak. Dan inilah yang mau kita prediksi. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari proyek ini, analisis dan evaluasi. Ingat kan bobot 40% yang tadi? Nah, disinilah kita menentukannya. Bukan cuma soal pilih algoritma, tapi yang lebih penting, memilih cara yang tepat untuk mengukur performa model kita. Yuk kita bedah metriknya satu persatu, step by step. Gini, nggak ada model yang sempurna. Setiap model pasti pernah bikin kesalahan. Pertanyaannya adalah, dari 2 tipe kesalahan ini, mana yang biayanya lebih mahal buat perusahaan? Apakah salah menuduh orang akan klaim? Atau malah kecolongan klaim yang seharusnya bisa kita deteksi? Jawaban dari pertanyaan ini yang akan menentukan metrik kita. Metrik pertama yang biasanya orang lihat itu akurasi. Tapi hati-hati, ini bisa jadi jebakan loh. Bayangin, kalau dari 1000 pelanggan, cuma 10 yang ngeklaim. Terus model kita cuma nebak, tidak ada klaim terus-terusan. Akurasinya 99%. Keren banget kan kelihatannya? Padahal modelnya sama sekali nggak berguna. Oke, selanjutnya, presisi atau presisi. Ini menjawab pertanyaan. Dari semua yang kita tuduh bakal ngeklaim, berapa persen yang tuduhannya benar? Kalau presisinya tinggi, artinya setiap alarm dari model kita itu bisa dipercaya. Jadi kita nggak buang-buang waktu buat ngecek orang yang nggak bersalah. Nah, pasangannya presisi itu recall. Kalau presisi tadi soal seberapa akurat tuduhan kita, recall itu soal seberapa banyak target yang berhasil kita tangkap. Ibaratnya kita ini lagi nebar jaring. Dari semua klaim beneran yang ada di luar sana, berapa banyak yang berhasil nyangkut di jaring kita? Recall yang tinggi artinya kita nggak banyak kecolongan. Terus gimana kalau kita butuh dua-duanya? Kita nggak mau kecolongan klaim recall tinggi, tapi juga nggak mau kebanyakan alarm palsu, presisi tinggi. Nah, disinilah F1 score ini berguna. Anggap aja ini adalah nilai kompromi, sebuah jalan tengah yang menyeimbangkan antara presisi dan recall. Oke, sekarang kita udah kenalan sama beberapa metrik. Kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Buat kasus asuransi ini, metrik mana yang paling penting? Jawaban dari pertanyaan inilah yang membedakan seorang praktisi data yang hanya bisa teknis dengan mereka yang benar-benar paham dampak bisnisnya. Coba kita pikirkan dari sudut pandang bisnis. Mana yang ruginya lebih besar? Biaya buat nyelidikin beberapa alarm palsu? Atau kerugian karena kecolongan satu klaim besar yang nilainya miliaran? Jelas yang kedua kan? Artinya buat kasus ini, kita lebih mentolerir adanya alarm palsu daripada ada satu klaim pun yang lolos. Maka fokus kita adalah memaksimalkan recall. Modelnya udah jadi, metrik evaluasinya udah kita pilih dengan hati-hati. Apakah sudah selesai? Belum. Langkah terakhir, dan ini nggak kalah penting, adalah menerjemahkan semua angka dan istilah teknis ini menjadi sebuah rekomendasi bisnis yang konkret dan bisa dipahami semua orang.
Jadi, kesimpulan yang bagus itu bukan cuma ringkasan teknis, isinya harus jelas. Sebutin performa model pakai metrik yang relevan, misalnya recall. Lalu jujur soal keterbatasan modelnya, kalau bisa hitung dampak bisnisnya, misalnya potensi penghematan biaya, dan yang terpenting, kasih rekomendasi langkah apa selanjutnya yang bisa dilakukan. Dan ya, inilah serunya ilmu data. Nggak pernah ada yang namanya model final atau proyek selesai. Selalu ada data baru yang bisa dipakai, fitur baru yang bisa dibuat, atau algoritma baru yang bisa dicoba. Jadi pertanyaan akhirnya bukanlah apakah model ini sudah bagus, tapi bagaimana kita bisa membuat model ini jadi lebih baik lagi besok.